Saya cek dulu. Oke, mau kita mulai? Baik, Pak. Oke, let's start ya. Screen saya udah tampil kan? Belum ada, Pak. Saya share dulu screen-nya. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kita akan bahas tentang multi-layer perceptron dan neural network. Perceptron ini adalah ide utama yang awal-awal pada saat neural network di-invent ya, sekitar tahun 1950-an. Dan neural network sekarang berkembang ya, sejak 1950 udah mungkin 75 tahun berkembang hingga sekarang, sudah banyak sekali ceritanya. Tapi ini kita kayak balik ke sejarah ngelihat bagaimana pola pikir awalnya. Saya akan start dengan understanding problemnya dulu ya. Setelah itu baru kita lihat bagaimana neural network bekerja, mulai dari perceptron learning algorithm. So, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas bahwa kita lagi berhadapan dengan problem yang disebut dengan supervised learning. Jadi bayangkan ada pasangan data X1, Y1, X2, Y2 sampai YN sebanyak N. Nah, untuk kasus supervised learning, Y-nya ini lengkap ya, labelnya lengkap. Contoh misalnya X-nya ini foto plat number, jadi ada sebanyak N foto plat number, dan Y-nya ini adalah teks yang ada di dalam plat number tersebut. Oke? Nah, karena kita bilang esensi machine learning ada pola di dalamnya, maka kita bisa bilang bahwa sebenarnya ada satu fungsi F memetakan plat number ke teksnya atau labelnya Y, tapi fungsi F-nya kita nggak tahu. Kalau ada orang yang bilang saya bisa buat rumus atau analytical solution dari F, kita nggak butuh machine learning. Ya. Panggil aja orang itu, setelah itu kita bikin fungsinya. Gitu. Tapi masalahnya F ini kita nggak tahu, dan nggak ada satupun orang yang tahu. Sehingga kita nggak ada pilihan lain selain belajar dari data. Selama ada pilihan lain, kita nggak butuh machine learning. Oke? So, yang dilakukan oleh any machine learning model adalah mendekati F dengan satu final hypothesis. Tapi bagaimana machine learning model mencari hipotesis yang paling mendekati F, itu adalah dengan meminimumkan suatu error atau loss atau distance, ya. Sering banyak istilah dipakai di sini, tapi intinya gini, kita meminimumkan hasil prediksi dari hipotesis dibandingkan dengan labelnya. Oke, kan pasti ada perbedaan antara hasil prediksi dengan label yang true atau label Y sampai Y1 sampai YN. Oke. Nah, perbedaan itu kita sering sebut distance atau loss atau error, dan ini banyak sekali definisinya ya. Ada yang pakai mean square error, ada yang pakai entropy error atau loss, ada yang pakai banyak sekali diambil untuk mendefine loss dari kumpulan data. Oke, learning algorithmnya harus konsisten sehingga menghasilkan final hypothesis G yang paling kecil total errornya. Ya, jadi dari individual error di data kita cari yang mana G yang total loss-nya atau errornya atau distance-nya itu paling kecil. Nah, itulah yang kita anggap sebagai final hypothesis G yang paling mendekati F. Oke? So, bagaimana learning algorithm? Jadi kalau saya sebut learning model itu terdiri dari hypothesis set tadi ya dan learning algorithm. Tapi hypothesis set itu banyak. Ada linear model. Di saat saya bilang mungkin dia perform linear model. Ada neural network, ada SVM, ada nearest neighbor. Ini kalau diterusin nggak cukup slide-nya. Belum lagi soal method-method bagaimana model-model ini waktu belajar bisa perform well. Ya, misalnya regularization, validation, aggregation, input processing, bagaimana dia bisa perform well itu masuk ke method. Nah, belajar machine learning agak ribet kalau kita pelajarin satu-satu karena rumpunnya ini besar sekali sekarang.
Nah, karena kita belajar neural network, let's start from bottom up ya. Jadi kita akan start dari yang paling basic neural network sampai kita gain understanding supaya waktu belajar yang lebih advance itu lebih satisfy. So anggap saya udah punya fungsi G-nya. Oke? Misalnya saya punya data breast cancer yang sudah di-annotate atau di-label oleh dokter ahli. Dan saya udah dapat fungsi G-nya yang mendekati unknown function F. Oke? Maka kalau saya dapat data baru X, saya masukin ke fungsi ini, parameter neural network-nya sudah kita ketemu dari training, maka dia akan keluarin ini ada cancer-nya atau enggak. Problem ini sering dikenal dengan nama classification. Oke? Jadi kita train neural network sehingga dapatin parameter W. Setelah itu kalau saya punya data baru, saya masukin X dengan parameter W, dia akan keluarin class score. Dari mana G dilatih? Yaitu dari data. Oke? Karena kita menggunakan neural network, nantinya parameter W-nya ini bukan scalar value, tapi biasanya bentuknya tensor. Ya, agak susah saya gambar tensor, jadi kita gambarnya matrix aja lah ya. Jadi misalnya ada input image, ini pasti komputer nggak ngelihatnya seperti ini, dia ngelihatnya pixel. Oke? Jadi kalau ada pixelnya, saya masukin, saya kaliin dot product dengan W ditambah satu nilai bias B, ya. Setelah itu dia keluarin class score-nya. Oke? Nah ini yang harus kita pelajari dari awal. Kita pakai computer vision karena ini lebih visual untuk kita ini ya. Jadi mungkin kita start dengan computer vision karena di sini lebih gampang untuk kita understand problem. Problem utama di computer vision itu tentu saja yang pertama klasifikasi. Kalau saya punya image, bisa nggak dia classify? Yang kedua ada localization, bahwa di mana posisi object of interest. Jadi dia harus waktu di training, bukan cuma pixel image-nya kita masukkan, tapi ada bounding box, misalnya 4, sehingga model neural network-nya belajar di mana lokasi object of interest. Nah, kalau saya bisa perform localization, dan saya punya banyak annotator untuk perform more bounding box, saya bisa perform detection. Oke? Nah, kalau annotatornya rajin, dia bisa bikin polygon sebagai datasetnya, dia masukin polygon, nah kita bisa dapetin segmentation. Oke? So, ini core problem di computer vision domain yang sekarang mostly di-solve oleh deep learning. Selain itu juga ada natural language processing domain, ya. Ada banyak sekali domain kayak time series analysis domain, semuanya sekarang lead by deep learning. Oke? So, kita udah lihat konteks background-nya, understanding the problem, bahwa kita lagi nyari satu fungsi yang memetakan data ke label, fungsi itu kita nggak tahu, kita dekatin dengan satu model matematik yang disebut neural network. Nah, sekarang kita belajar bagaimana neural network bekerja. Oke? So, ini inspired by neural science. Tapi bisa bilang ini mirip dengan waktu kita bikin pesawat. Jadi kita inspired by burung, ya, birds, tapi mekanismenya totally berbeda. Inspirasi dari neural science mengatakan bahwa human brain, ya, dan semua mamalian itu ternyata bagian terkecilnya itu disebut neuron. Dan neuron ini mereka find bahwa sebenarnya tidak melakukan fungsi yang terlalu kompleks, hanya fungsi sederhana. Seperti semua inputnya dievaluate apakah lebih besar atau lebih kecil dari satu threshold. Itu kita sebut fungsi tangga yang di tengah ini. Jadi kalau saya jumlahkan X1 kali W1, X2 kali W2, semuanya saya jumlahkan, sigma, nilainya lebih kecil dari satu threshold, ya, dia keluarin 0, kalau lebih besar dia keluarin 1. Setelah itu masuk lagi ke neuron berikutnya, setelah itu masuk lagi ke neuron berikutnya. Jadi struktur ini inspired by neural science. Oke? Sama halnya kita waktu bikin pesawat, kita inspired by biology dari burung, gitu ya. Ada mekanisme, ada sayap, ada moncongnya di depan, ada ekornya di belakang. Which is pesawat sekarang pun masih seperti itu. Oke? So banyak bidang engineering memang inspired by bidang lain, ya, tapi mekanismenya berbeda dan itu sah-sah aja.
Nah, oke, kalau misalnya kita bilang seperti itu model basicnya, nah akhirnya ada orang namanya McMulloch and Page, dia bilang kita coba model sederhana, ya. Jadi anggap saya cuma pakai step function tadi, ya. Itu saya sebut aktivasi dari neuron, ya. Dalam perjalanannya activation function ini banyak sekali ya, tapi kita let's start dari McMulloch 1950. Jadi semua input ke dalam neuron itu dikalikan parameter W. Parameter W itu kayak age atau penghubung antara data X1, X2, X3, X4 terhadap neuron. Oke. Jadi parameter W-nya ini saya nggak tahu nilainya, ini yang saya harus pelajari dari data, gitu ya. Tapi X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dan seterusnya, itu saya notasi matematiknya sigma. Oke. Setelah itu hasilnya kita evaluate dengan suatu aktivasi. Aktivasinya bisa kita pilih apakah step function ataukah sign function ataukah sigmoid. Sigmoid ini belakangan, mungkin sekitar tahun 60-an pada saat kita mau pakai kalkulus, dia ubah menjadi fungsi yang kontinu, bukan fungsi yang patah seperti step atau sign. Kenapa? Karena kalau saya pakai diferensial atau turunan, fungsi yang patah seperti ini, ya, turunannya akan tak berhingga atau nol. Sehingga problemnya akan menjadi kombinatorik. Jadi dia pakai non-linear function kayak sigmoid nantinya, biar nanti bisa pakai kalkulus untuk mencari turunannya. Oke? Kenapa turunannya dibutuhkan? Nanti saya akan jawab berikutnya. So anggap kita cuma step function, sederhana banget ya. Dan semua input X saya masukin ke sini, ke neuron, saya evaluate. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana dapat nilai W? Oke, saya cuma punya datanya, saya punya X1, X2, X3, X4 ya, banyak datanya. Saya bisa train dari data kan. Oke, caranya gimana? Perceptron learning algorithm bilang ya udah gampang aja. Oke. Kita tebak aja Y itu sama dengan aktivasi dari sigma W dikali X. Oke. Nah, W-nya kita update, oke? Gimana cara update-nya katanya? Ya udah, pertama kita cari perbedaan W atau dia notasikan di sini delta W itu sama dengan perbedaan atau error di saat D dikurang Y, oke? D-nya itu apa? Itu keluaran neural network, oke? Labelnya Y, oke? Jadi kalau perbedaan errornya ini dikali dengan X, gitu aja. Oke. Setelah itu W-nya kita tebak dulu random, bisa 0 atau any random value. Terus saya tambahin delta W, saya iterasi terus sampai W-nya nggak berubah. Oke. Simple banget algoritmnya kan. Jadi cari perbedaan labelnya dengan prediksi neuronnya, itu saya sebut epsilon D dikurang Y, dikali dengan datanya inputnya X, terus W-nya ditebak, diiterasi, dengan W berikutnya adalah W sebelumnya ditambah delta W. Oke? Dia coba. Nah, dalam perjalanannya input layer itu nanti kita sebut itu input layer ya nanti di neural network. Di tengahnya, di ujungnya itu output layer. Zaman dulu belum ada hidden layer. Oke? Jadi input langsung output. Oke? Nah, outputnya ini adalah destination, bahwa ini labelnya. Oke? So, kira-kira seperti itu model perceptron learning algorithm sebelumnya, dan algoritmanya sangat sederhana ya. Tapi ternyata menarik ya. Setelah dia buat model seperti itu, oke? Nah, ini dicoba misalnya kita pakai data credit card lah ya. Misalnya saya punya data cuma 2 dimensi lah. Ini oversimplified tapi is okay. Jadi yang 0, yang buletan sama yang cross ini 2 label berbeda. Oke, saya punya beberapa titik data tuh. Oke. So, jadi input datanya X1 sampai XD, anggaplah dia customer di bank ya, dan dia bisa di-approve atau di-reject kartu kredit aplikasinya. Oke.
Dia di-approve kalau sigma W dikali X lebih besar dari threshold, di-reject kalau lebih kecil. Oke? Nah, kadang-kadang kan nilai ini akan besar, kecil, terlalu kecil. Nah, saya tambahin satu bias B yang saya bisa kontrol manual. Oke? Supaya persamaan ini bisa jalan. Jadi B-nya ini saya pilih gitu. Oke? Nah, ternyata dengan single perceptron dia bisa memisahkan garis ini. Jadi yang cross dan lingkaran itu ternyata bisa dipisahin oleh single perceptron untuk 2 dimensi. Oke? Bagaimana perceptron bekerja? Ya dia cuman ini ada sedikit perbedaan notasi di sini sin W transport X itu sama dengan sigma ya. Kalau kalian belajar algebra, kalau ada vektor set transport dot X, oke, itu sama dengan sigma W setiap elemen W dikali setiap elemen Y yang terkait. Jadi persamaan sigma ini kadang orang tulis dengan sin. Jadi sebenarnya dia cuma belajar, oke, hipotesa modelnya dari H-nya itu sin W transport X. Setelah itu training setnya, pertama dia start dari misclassified point, any point random. Setelah itu dia update parameternya sampai parameternya nggak berubah. Oke, kita coba lihat demonya. Ini layar saya kelihatan ya. Ada, Bapak. Oke, so saya cuma punya 2 data, simple, cuma 1 perceptron. Oke, dan dia cuma dipilih di mana dia start, dan kita lihat dia cuma diupdate W-nya aja. Nah, dia bisa dapat garis yang paling tebal yang memisahkan 2 data ini. Oke. Banyak sekali contoh-contoh perceptron algoritma karena memang simple banget ya. Tebak dulu nilai W, ya kan? Fungsi hipotesanya adalah sin W dot X ditambah bias ya. Biasnya bisa kita atur-atur kalau terlalu kalau nggak cocok dengan nilai perkalian W kali X, nah bias value-nya itu controllernya lah. Oke. So tahun 1950 kita udah tahu bahwa satu single perceptron, satu single neuron, atau waktu itu dia sebut perceptron, bisa memisahkan data dengan 2 kelas atau 2 label. Oke, atau 2 features, X1, X2 gitu. Nah, waktu itu juga lagi heboh-hebohnya kita bikin semiconductor dan juga kita bikin sirkuit elektronik. Dan mereka belajar ternyata kalau memang satu perceptron bisa memisahkan satu garis, bisa represent satu garis, bagaimana kalau 2? Artinya dia bisa dikombinasikan kayak misalnya fungsi AND dan OR di dalam sirkuit elektronik. Oke. Jadi kalau satu itu gini, kalau saya tambahin ya bisa jadi begini gitu ya. Artinya kalau saya tambah-tambahin jumlah neuron ya, bisa jadi dia perform more intelligence. Waktu itu belum bilang intelligence sih, tapi more capacity ya. Bahwa kalau perceptron itu saya gabungin beberapa, ini kayak sirkuit logic bahwa dia bisa represent any logic. Oke? Mereka tahunya itu dari sirkuit elektronik waktu belajar hukum Kirchhoff gitu ya. Bahwa ada transistor dihubung-hubungin, ternyata kok dia bisa dibuat jadi logical circuit gitu ya. Begitu juga neural perceptron ini, akhirnya mereka ya udah kita coba combine ya, yang tadinya cuma satu perceptron untuk menyatakan satu garis. Bagaimana kalau saya punya banyak perceptron? Oke, di ujungnya ini adalah merepresentasikan output layer, di input sebelah kirinya merepresentasikan input layer. Oke, di tengahnya ini logiknya bagaimana fungsi unknown function kita petain yang F tadi. Oke. So itu ide dasarnya. Dan itu sangat heuristik, nggak ada pembuktian teorinya ya. Tapi ada satu orang yang bikin visual proof ya, dia bilang gini. Kalau misalnya saya punya data plus dan minus dan fungsi yang memisahkannya itu adalah fungsi lingkaran ini, kalau saya pakai satu perceptron, ini nggak bisa dipisahkan karena
akan misalnya cari garis yang memisahkan pola target ini, nggak ketemu kan, selalu karena polanya melingkar. Tapi kalau saya tambahin 8 perseptron, at least dia bisa bikin poligon. Oke, kalau saya tambahin 16 perseptron, dia udah mulai bikin multigon, ya. Kalau saya terusin more perseptron, capacity neural network-nya akhirnya dia bisa dekati garis biru itu. Ini visual proof tapi intuitif ya. Maksudnya kalau memang single perceptron bisa represent satu garis linear, artinya kalau saya perbanyak dan ternyata dia bisa di-combine, dia bisa represent any patterns atau any target function di dalam data. Oke? So balik again ke sini. Jadi ide awalnya single perceptron, habis itu jadi multi perceptron atau multi layer perceptron karena dia pasang hidden layer di tengah. Oke, akhirnya masuklah mathematics bahwa dari training example ini gimana kita define error. Oke, terus data itu kan pasti ada noise-nya ya. Nah, gimana kita handle noise? Jadi setelah kita belajar bahwa perceptron bisa dipakai, muncullah banyak sekali ide. Oke, terutama dari sisi matematik dan optimization, terutama dari probability, statistik, dan optimization untuk membawa neural network ke tahap berikutnya. Oke, ada beberapa key aspek yang masuk ke neural network. Yang pertama itu adalah bagaimana kita define error measure. Oke, perbedaan antara label dan hasil prediksi dari neural network. Oke, di sini banyak sekali berkembang hingga saat ini. Oke. Dan yang kedua, bagaimana kita minimize error. Itu masuk ke optimization techniques. Banyak sekali teknik optimisasi yang kita pakai di neural networks hingga saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana supaya optimization algorithmnya running well, stable, convergence. Ya. Itu masuk ke regularization technique. Tapi at the end, tujuan kita dengan modeling neural network pasti adalah akurasi dan generalisasi. Apa itu akurasi? Bahwa final hypothesis G ya itu bisa memberikan hasil prediksi yang akurat. Jadi kalau saya kasih dia new data, dia kasih saya labelnya dan itu sangat akurat. Itu bisa diukur dengan teknik-teknik evaluasi. Dan yang kedua, final hypothesis G ini harus punya generalization. Kadang-kadang kalau kita training dengan data set waktu training, hasilnya akurasinya bagus. Tapi kalau saya kasih data baru, hasilnya jelek. Itu artinya modelnya nggak well generalized. Oke? Karena di in sample error-nya dia kecil, tapi pada saat out of sample error untuk data test, dia gede banget. Oke? Nah, jadi tujuan kita sebagai AI engineer itu selalu ada dua. Good accuracy dan good generalization. Kalau generalization jelek, itu kita sebut overfitting. Bahwa in sample error-nya kecil, out of sample error-nya besar. Kayak modelnya itu memorizing data. Jadi di data set dia bagus, dikasih data baru dia berantakan. Oke. So in summary, waktu kita pakai neural network, tujuan kita akurasi dan generalization, oke? Dan kita mencari weight dengan cara meminimalkan satu error function. Error function bisa di-define banyak. Nanti kita lihat pelan-pelan bagaimana define-nya. Oke? So next, let's see bagaimana kita define error function. Oke? So misalnya saya punya data di sini, saya punya neural network sederhana di sini ya. Kalau saya analogikan tadi, neural network itu kan kayak fungsi ya, fungsi G. Ini ya. Saya kasih dia data, dia kasih saya prediksi kelas. Oke. Nah, bagaimana saya define error untuk neural network yang disusun-susun seperti ini? Oke. Jawabannya adalah kita define total error itu sebagai jumlah dari semua individual error. Jadi kalau saya masukin data ke neural network, saya sebut E1, error 1. Error 1 itu perbedaan hasil prediksi neural network terhadap labelnya.
Terus saya masukin data kedua, itu error 2. Masukin data ketiga, itu error 3. Kalau saya tulis matematisnya seperti ini, bahwa total error untuk data training atau in sample data, di sini ada kata in ya, itu adalah total individual point-wise error. Oke? Point-wise error nanti kita bisa define, itu gimana kita define yang E kecilnya. Tapi E totalnya adalah kita define sebagai penjumlahan totalnya. Oke? So, neural network pasti ada input layer, ada output layer. Oke? Nah, bagaimana caranya kita define error? Ya, setiap data keluar hasil prediksi neural network, bandingkan dengan labelnya, itu kita sebut E kecil ini. Jumlahin aja semua. Nah, kita harus cari minimum dari in sample error selama training. Oke? Bagaimana caranya? Ya, nanti kita lihat. Nah, kalau misalnya saya bilang error measure-nya tadi point wise, bahwa tiap titik data masuk, nanti totalnya kita jumlahin gitu ya. Nah, gimana kita define point wise ya? Bahwa perbedaan antara hasil prediksi dari neural network, hipotesis fungsi hipotesa H dan fungsi yang data yang realnya itu banyak sekali definisinya. Saya bisa pakai square error, binary error, entropy error, mean root, square root ya. Banyak sekali yang saya bisa pakai untuk mendefine apa perbedaan antara hasil hipotesa neural network dengan label. Label di sini saya kasih fx ya. Ingat di framework kita f ini unknown function. Jadi anggap ada unknown function memetakan data x, nah itu nanti jadinya label kan dia ya. Labelnya y. Cuman supaya tetap dalam konteks x saya kasih ini. Sedangkan yang hasil keluaran neural network itu pakai h. H ini adalah fungsi hipotesa yang belum final. Yang final namanya G. Oke? So, kita udah set modelnya. Nah, problem berikutnya adalah kita define in sample error adalah total point wise, tergantung apakah kita pilih binary error, mean square error, entropy error, itu terserah. Dan out of sample error itu adalah kalau saya kasih data tes, ya. Nah, tujuan kita memodel itu pasti saya nggak pengen out of sample dan in sample itu berjauhan. Oke? Jadi saya nggak pengen waktu di training akurasinya bagus sekali. Saya kasih data baru jelek, itu disebut overfitting. Oke, itu terjadi karena out of sample error dengan in sample error itu berjauhan. Kita berharap waktu training in sample error dan out of sample error itu berdekatan nilainya. Oke, itu baru kita sebut generalisasinya bagus. So the main question dalam machine learning modeling biasanya termasuk neural network, bagaimana kita make sure bahwa out of sample error itu dekat dengan in sample error. Jadi waktu kita train data dengan data set menghasilkan total error, terus waktu saya train data dengan testing data set menghasilkan out of sample error, nilainya ini jangan jauh-jauhan. Karena kalau berjauhan itu artinya nggak well generalized. Oke, nah error function banyak, nanti kita akan pelajari ya along the way, tapi konsepnya yang penting. Bahwa kita ada minimizing satu error, oke, dan bagaimana kita minimizing banyak tekniknya. Apakah kita bisa pelajari semua tekniknya atau error function definition, ya kita nggak punya waktu. Oke, yang penting kalian tahu konsepnya, nanti pada saat, oh ternyata dia pakai multi-class SVM loss, ternyata dia pakai softmax classifier. Oke, baru kalian cari apa itu multi-class SVM atau apa itu softmax, karena nggak mungkin kita pelajarin semua gitu. So yang paling banyak dipakai di neural network, ada beberapa fungsi yang kalian bakal banyak sering lihat di neural network itu. Yang pertama adalah softmax classifier. Ini kalian harus belajar machine learning dulu supaya ngerti apa itu logistic regression. Tapi in case kalau belum, ya anggaplah ini ada classifier. Oke, jadi dari data yang keluar dari ujung layer neural network,
kita pengen jadikan dia sebagai probability outputnya, biasanya kan datanya angka gitu ya, skalar. Tapi bagaimana seandainya saya pengen jadikan dia probability supaya jadi kelas? Ya saya butuh suatu classifier gitu ya. Nah, salah satu yang sering dipakai itu softmax. Softmax itu dia adalah multinomial logistic regression dengan output score yang menyatakan unnormalized log probability dari setiap kelas. Ada rumusnya, oke? Tapi kalau nanti implementasinya ini tinggal manggil fungsi softmax selesai. Bahwa dia akan mengeluarkan probability, jadi dia normalize, jadi probability outputnya. Oke? Nah, contoh misalnya saya punya classifier untuk nunjukin ini adalah cat, car, atau frog. Waktu di training, kita dapatin angkanya unnormalized. Nah, saya bisa normalize. Oke? Setelah itu saya masukin ke softmax classifier, dia keluarin sudah probability ujungnya. Oke? Selain itu ada multi-class SVM loss. Ini juga mirip dengan softmax. Jadi saya bisa pakai softmax di ujung neural network atau pakai multi-class SVM. Rumusnya aja yang berbeda, bahwa dia menghitung pakai maximization. Jadi bukan pakai teknik yang seperti di sini, dia pakai log ya. Jadi ini pakai maximization. Tapi ini sama aja ya. Selama networknya udah belajar, ini cuman seperti normalisasi supaya keluaran neural networknya itu jadi probability. Oke? So ada banyak demo untuk linear classification dengan sigmoid ya. Bukan, dengan perceptron, nanti kalian coba lihat. Nah, tadi saya sebut error, ternyata banyak sekali masalah di neural network karena pemilihan error loss function yang salah gitu ya. Karena ini akan menyangkut, karena nanti kita akan melakukan optimisasi. Kalau kita salah memilih error loss, optimisasinya bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Oke? Dan banyak sekali, misalnya pada saat orang memilih error loss, misalnya, gimana seandainya saya bisa dapat parameter W, sehingga errornya 0, seakan-akan bagus banget modelnya, tapi ternyata overfitting, ya kan? Apakah W-nya ini bisa kita accept? Nah, banyak bugs itu terjadi waktu kita training neural network, itu disebabkan karena pemilihan error. Oke? So next, once kita bisa define error, ya, pertanyaan berikutnya gimana minimizing error? Oke? Nah, di dalam matematik, kalau saya punya satu fungsi dan saya pengen cari nilai minimumnya, kita masuk dalam domain optimization. Oke, ada banyak kuliah optimization di mathematics. Ada yang gradient based optimization, ya. Ada yang non gradient based optimization. Mostly di neural network pakai gradient based optimization. Nanti saya jelasin. Oke, dari activation tadi udah belajar bahwa kita pakai yang step, ya. Masalahnya dengan step function, kalau saya plot error function-nya nanti, itu yang warna biru di sini. Nah, bayangkan nih, yang warna biru ini patah-patah gini ya. Gimana saya coba pakai gradient method untuk mencari nilai minimum fungsi yang warna biru. Oke? Akhirnya waktu itu orang merevisi multilayer perceptron, dia bilang jangan pakai step function, pakai yang warna merah, sigmoid. Jadi dia add non-linearity, tujuannya apa? Supaya error function-nya itu jadi smooth. Oke, karena kalau dia jadi fungsi patah-patah gini, saya nggak bisa pakai kalkulus. Di saat dia tegak lurus, jadi tak berhingga turunannya. Di saat dia rata, itu jadi 0 turunannya. Akhirnya saya nggak bisa pakai kalkulus. Oke, jadi orang mengganti activation function-nya dengan sigmoid. Oke, nah kalau dia jadi fungsi continue, dan kita bisa pakai gradient descent. Apa ini gradient descent? Oke. Basis gradient descent itu sebenarnya udah mulai kelihatan waktu di perceptron learning algorithm sini. Saya coba balik ke slide sebelumnya. Nih. Jadi dia bilang W-nya tebak aja dulu, nanti pakai delta W di sini. Oke, delta W-nya itu perbedaan antara hasil prediksi neural network dengan labelnya, ya, dikali X, delta W. Oke, terus dia iterasi terus. Nah, yang disebut gradient descent,
delta W-nya itu jangan sesederhana ini katanya. Jadi delta W-nya itu harus gradien dari fungsi yang diminimalkan terhadap parameternya. Itu yang kita sebut gradient descent. Tapi itu sebenarnya sudah kita punya intuisi ya dari perceptron learning algorithm gitu ya. Nah, cuman bedanya di perceptron learning algorithm di sininya itu delta W-nya tadi itu cuman perbedaan error sama perbedaan label sama hasil prediksi gitu. Kalau di sini delta W-nya adalah gradient in sample error terhadap W. Nah, kalau misalnya saya punya fungsi E, anggap saya visualisasikan gini dan saya pengen cari minimumnya, maka menurut gradient descent, tebak nilai W, setelah itu nilai W berikutnya adalah nilai W sebelumnya dikurang learning rate dikali gradient function yang mau dioptimize terhadap parameternya. Simple sekali ini kalau misalnya W-nya ini cuma 2 dimensi seperti ini. Masalahnya W-nya neural network ini adalah matrix atau tensor. Nggak sesederhana itu problemnya. Karena kita harus lakukan banyak partial differential equation. Karena W-nya ini multidimension. Tapi as simple as that di gradient descent bahwa pilih W awal, setelah itu W berikutnya adalah learning rate dikali gradient. Masalahnya itu pasti dihitung gradiennya, learning rate-nya kan di set ya. Jadi kita harus nyari gradient AI in sample error supaya dia bisa, ini kayak analoginya dia bisa turun bergerak mencari nilai minimum dari fungsi AI. Nah, itu tadi konsep gradient descent, bahwa ada teknik untuk mencari nilai minimum dari satu fungsi, tapi kita butuh gradiennya. Nah, masalahnya dengan gradient descent biasa, bagaimana kalau fungsinya punya multiple minimum? Ada global minimum, ada lokal minimum. Kalau saya start dari sebelah kanan, saya akan masuk ke lokal minimum yang berikutnya. Kalau saya start dari sebelah kiri, kemungkinan saya masuk ke global minimum. Ya. Nah, gimana caranya saya escape dari problem ini? Kalau saya pakai gradient descent. Caranya adalah dengan stochastic gradient descent. Jadi data yang kita punya jangan dimasukin semua, tapi dibuat mini batch. Dipecah-pecah jadi mini batch. Dan setiap mini batch dikasih dia startnya berbeda-beda. Jadi dia bisa randomly start anywhere. Tapi dipecah-pecah datanya. Pakai mini batch. Nah, karena dia di randomize starting point-nya, kita sebutnya stochastic. Jadi kata stochastic di situ untuk aspek randomization-nya. Supaya dia bisa escape dari local minimum. Karena harapan kita dapatin global minimum, bukan lokal minimum. So, saya jelasin konsep ini bukan untuk intimidating dengan matematik, karena nantinya di Python-nya ya tinggal manggil satu fungsi namanya optimizer, tapi as an engineer kalian harus tahu how it works supaya kalau ada problem you know how to fix, cari alternatif, atau misalnya kalian bisa improve existing method. Jadi kalau kalian cuma panggil fungsi optimizer yang ada di TensorFlow atau di Keras atau di PyTorch tanpa mengerti how it works, bahwa di dalamnya itu sebenarnya implement gradient descent dan stochastic gradient descent, ya intuisi kalian nggak akan jalan as a engineer. So, kita udah dapat teknik-tekniknya, fondasinya neural network, bahwa ada error, kita bisa define error, kita bisa minimize dengan stochastic gradient descent. Nah sekarang kita lihat arsitektur neural network. Layer paling depan saya sebut input layer, layer tengah saya sebut hidden layer, layer ujung saya sebut output layer. Output layer biasanya menyatakan kelas, ya. Input layer menyatakan dataset. Contoh misalnya saya pakai dataset MNIST, ya, maka di sininya ini X1 sampai XD ini menyatakan
fitur-fitur dari dataset image MNIST, ya, bisa pixel-pixelnya atau fiturnya. Oke. Sedangkan MNIST-nya itu ada 9 label, oke. Jadi di output layer pasti 0 sampai menyatakan 0 sampai 9. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai teks, ya di sini inputnya menyatakan representasi dari teks, outputnya menyatakan representasi dari kelasnya. Jadi input layer, output layer. Input layer menyatakan karakteristik dataset, output layer menyatakan karakteristik dari labelnya. Oke? So, kalau misalnya saya masukin satu data MNIST masuk ke neural network, dia ngasilin saya hasil prediksi, gitu ya, yang saya tahu labelnya. Nah, perbedaan antara hasil prediksi dari data yang saya masukin ke neural network ini terhadap labelnya itu kita sebut error. Kalau semua datanya saya masukin dan saya jumlahin errornya, itu kita sebut total in sample error. Oke? Itu yang harus kita minimize dengan berlatih dari data. Oke, so bagaimana kita apply stochastic gradient descent di dalam neural network? Sama dengan perceptron learning, bedanya di sini kita pakai gradient E-in karena kita pakai gradient descent dan kita pakai mini batch supaya escape dari lokal minima. Ya, setelah itu kita bisa compute. Nah, waktu dia compute ada beberapa fase komputasi. Pertama forward propagation, oke, dan backward propagation. Nah, itu dari mana ceritanya? Oke, ceritanya itu adalah dari waktu saya menghitung gradien, ya, bagaimana coba saya hitung gradien E-in, di mana W-nya ini matrix atau tensor. Oke? Kalau neural network-nya cuma single layer atau 2 layer, maksimum 3 layer, zaman dulu kita bisa turunin nih, delta E-nya terhadap W-nya. Problemnya kalau dia deep layer. Oke? Nah, itu masalah membuat neural network tidak bergerak tahun 1960 sampai 90-an. Sampai ada satu gentleman yang solve problem ini dengan algoritma yang disebut dengan backpropagation. Apa itu backpropagation? Bahwa dia bilang, untuk mengcompute gradient, itu seakan-akan kita harus compute forward dulu ke belakang, oke? Untuk mencari hasil prediksi. Terus kita compute ke belakang untuk mencari gradient. Oke. So jadi ada two phase computation, forward sama backward. Oke. Ke depan untuk kita prediksi ini keluaran jadi hipotesa Hx, oke. Dan untuk menghitung gradient kita harus perform backward propagation. Oke. Jadi ada beberapa istilah forward propagation, backward propagation. Again, kalian tidak akan implement ini sendiri algoritmanya. Oke, saya tidak showing mathematics di sini untuk menakut-nakutin. Saya cuma showing mathematics karena ini bahasa yang satu dunia ngerti selama kita tinggal di planet bumi. Kalau kita pindah planet, matematiknya mungkin berbeda notasinya, tapi selama di bumi nggak berubah selama 1000 years. Oke. So, kalian bisa cari penjelasan lain ini dari Profesor Yasser Abu Mustafa, notasi-notasinya. Setiap layer dikasih notasi label gitu ya, index layernya. Nah, setelah itu dia bilang, jadi anggap neural network itu input layernya sama output layernya, dan kalau kita forward propagation, kita tinggal for L sama dengan 1 sampai L gede, oke, dia hitung satu nilai fungsi S ya, fungsi S, oke, dan dia hitung errornya dari situ, oke, jadi dia bisa dapat errornya. Nah setelah itu bagaimana hitung gradiennya? Kalau misalnya networknya kecil, saya bisa hitung partial differential equation seperti ini per layer ya, dan masih bisa dikomput manual. Problemnya adalah kalau layernya dalam, banyak sekali hidden layer, manual computation dengan partial differential equation seperti ini, itu almost impossible. Oke, kalaupun kita bisa, maka kompleksitinya, ya, perhitungan itu Q kuadrat, di mana Q adalah jumlah weight parameter.
Oke. Problem ini disinyalir tahun 1960, baru solve oleh Hinton, ya, chief scientist di Google sebelumnya, juga profesor di Montreal University, ya. Baru Hinton yang bikin elegan dynamic programming algorithm, dia bisa bikin back propagation untuk menghitung gradien dengan linear, jadi nggak kuadratik. Oke. Nah, bersambut dengan penemuan GPU, nah makanya neural network getting its time. Oke, hingga saat ini. Karena ada back propagation algorithm. Oke. Nah, bagaimana back propagation algorithm? Intinya adalah dia mau solve partial differential equation tapi dengan cara dynamic programming. Oke. Dari chain rule, dari partial derivatif, dia ternyata melihat, oh ada pola dinamiknya. Jadi untuk menghitung itu, seperti kita harus menghitung suatu sensitivity factor, oke? Tapi balik ke belakang, bukan forward ke depan, oke? Maka sering disebut dengan nama back propagation, oke? Karena ini notasinya cukup panjang ya, saya cuma ide-ide besarnya aja. Intinya waktu kita mengcompute, mencari nilai minimum dari error, kita harus perform forward propagation sama backward propagation. Oke? Nah, kenapa backward propagation? Karena seakan-akan itu ada signal ke belakang. Nah, signal ini kalau kita compute semuanya, kita bisa hitung gradiennya, oke, secara rekursif menggunakan dynamic programming. Sehingga kita bisa escape dari quadratic complexity. Kira-kira itu idenya. Oke? Jadi, in summary, semua neural network gradient descent-nya perform back propagation algorithm yang terkenal. Nah, ini udah nggak kalian lihat kalau pakai framework kayak PyTorch, TensorFlow, PyTorch Lightning, karena tinggal manggil optimizer. Oke? One single line of code. Tapi as a engineer, kalian harus ngerti how it works. Banyak tutorial di luar sana jelasin back propagation secara visual, ya. Tapi sebaiknya kalian cari yang formal. Jadi notasinya itu bagus kayak yang dari sini, ya. Kenapa? Karena hanya matematik, bahasa yang semua orang satu planet bumi masih ngerti. Oke, so apa yang saya ceritain tadi takutnya kepanjangan buat kalian. Saya akan summarize. So let's use this playground. Oke. Nanti kalian lihat playground.tensorflow.org. Oke. So misalnya saya punya data set cuma 2 dimensi, tapi dia punya very simple label, ya, cuma 2 label, dan kayaknya gampang untuk dipisahin dengan any function. Oke. Let's say misalnya saya cuma pakai X1, X2 sebagai input, ya, dan saya cuma mau pakai 1 neuron. Pertanyaannya, bisa nggak dia pisahin? Kita udah belajar dari multilayer perceptron. Oke. 1 single neuron bisa represent 1 single line. Oke. Lihat. Oke. Di sini banyak istilah-istilah tadi. Saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama epoch. Oke. Jadi di dalam neural network tadi ada forward propagation, ada backward propagation. Kalau kalian lihat stochastic gradient descent ada mini batch, ya. Jadi mini batch size kita nggak masukin datanya semuanya, ya. Kalau saya taruh misalnya batch-nya cuma 1, artinya datanya saya masukin semua. Tapi saya mini batch, tujuannya supaya saya escape dari lokal minima. Tadi saya udah jelasin, ya. Oke. Karena kita mau randomize where it start setiap batch. Oke. Batch size pasti matter. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya saya punya data 1000, ya saya buat batch misalnya 10%, oke, less than 10%. Oke. Let's say kayak gitu. Nah, ingat, data itu pasti ada noise-nya. Di sini kita bisa simulate noise-nya bahwa datanya nggak serapih yang kita pikir gitu, ya. Ini kalian bisa simulate noise-nya. Anggaplah noise-nya kecil, oke? Karena saya pengen nunjukin 1 single perceptron. Nah, sebagian kita training, sebagian kita jadiin testing, oke?
Ternyata dengan satu single layer neuron, dia udah bisa represent satu line ya. Ya nggak? Simple. Oke? Karena polanya sederhana. Nah, kalau polanya saya buat seperti ini, bisa nggak single perceptron ngelakuin itu? Jawabannya tentu saja nggak bisa, ya. Karena nggak ada single layer yang memisahkan data itu. Tapi tadi kita udah belajar secara visual bahwa kalau datanya, kalau ini misalnya lingkaran, pola yang memisahkannya, harusnya dia bisa dipisahkan dengan more. Saya butuh more capacity. Oke? Ingat yang visual proof tadi ya. Oke. Kita sebut satu epoch kalau semua data, semua mini batch sudah pernah melewati forward propagation sama backward propagation satu kali. Oke, itu satu epoch. Jadi jangan bayangkan epoch itu kayak iterasi, tapi semua data udah masuk ke sini dan keluar lagi. Oke, forward propagation, backward propagation. Itu satu epoch. Oke, di waktu saya training ini. Nah, yang disebut learning rate ini dari gradient descent tadi, ya. Bahwa ini adalah parameter yang saya set. Kalau dia belajarnya cepat, ya, kecepatan saya turunin. Kalau dia terlalu lambat, saya percepat, gitu ya. Oke, activation. Awalnya kita pakai fungsi step. Tapi tentu saja itu nggak bagus ya. Karena jadi kombinatorik. Makanya kita pakai sigmoid waktu itu. Supaya bisa pakai kalkulus, kita bisa pakai back propagation algorithm. Selain itu ada Tanha. Tapi sekarang udah jarang yang pakai sigmoid dan Tanha karena komputasinya melibatkan exponential function dan mahal. Banyak yang lebih suka pakai ReLU. ReLU fungsi yang sederhana, nanti kita akan pelajari. Oke. Regularization, waktu stochastic gradient descent bekerja, kadang-kadang nilai errornya jadi gede banget atau kecil banget. Saya bisa pakai lasso regularization L1 atau L2 untuk make sure dia lebih smooth waktu dia optimizing. Oke, atau pakai layer 2. Ini kayak loss function-nya diregulate supaya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, dia tetap berada di area tertentu. Oke? Oke, bagaimana seandainya data saya ini? Kira-kira ini pola yang memisahkannya kan bisa jadi kayak lebih kompleks ya. Bisa nggak network dengan capacity ini memisahkannya? Very easy. Tapi kalau saya hapus neural network-nya, saya kurangin, oke, satu hidden layer, masih easy. Kalau saya kurangin jumlah neuronnya, sulit. Karena satu single neuron cuma merepresentasikan satu garis linear. Oke? Bagaimana seandainya datanya lebih kompleks seperti ini? Saya butuh kapasitas neural network yang maksimum mungkin. Nah, pertanyaan paling obvious dari kalian pasti, bagaimana ngedesain neural network arsitekturnya? Nah, jawabannya heuristik, coba-coba. Itu kenapa kita tidak programming neural network dengan membangun dari awal, tapi mereuse model yang udah proven, arsitektur yang udah proven. Jadi neural network deep learning far from programming sebenarnya. Programming hanya mentranslate key concept dan mathematical modelnya supaya bisa di-automate sama framework. Tapi intinya adalah mathematical modeling. Oke. Oke, semua yang saya ceritain tadi mungkin bisa di-summarize di sini. Jadi kalau kalian merasa kurang bisa balik ke materi, tapi everything I told you the story about neural network itu summarize well di sini.
Oke, saya stop ininya, kalian bisa play around dengan itu nanti. Jangan buru-buru mau ke Python, mau ke apa ya, PyTorch. Framework is there. We can just use to apa ya, untuk percepat kerjaan kita, tapi esensinya bukan itu. Jadi once kalian ngerti konsepnya, pakai framework itu cuman kayak copy paste. Kita bukan kayak bikin Android application atau web application yang harus looking on apa building from scratch, ya. Semua model biasanya kita refer ke model state of the art yang udah proven, karena butuh beberapa PhD nyampe ke situ nyoba-nyobanya, ya. Dan we don't have that time. Oke, saya lanjutin materinya. Sedikit lagi, ini lebih banyak mengenai training dynamics, ya. Jadi pertama kita setup, kita punya neural network, biasanya kita nggak build dari scratch arsitekturnya, tapi pasti kita reuse arsitektur yang well known, ya. Kenapa begitu? Karena butuh PhD, beberapa PhD untuk bikin arsitektur yang stable. Dia harus nyoba-nyoba heuristik, Bang. Oke. Kita pasti juga butuh software package, pilihannya apa aja. Oke, nggak buang-buang jauh-jauh diskusi bahwa TensorFlow is better than PyTorch atau PyTorch is better than TensorFlow. Itu sama dengan diskusi levelnya itu alat saya lebih baik dari alat kamu untuk buat sesuatu. Nggak, itu tidak relevan, ya. Ada beberapa kegiatan kita pasti one time setup, kayak setup pilih activation function, lakukan data preprocessing, kita cari teknik inisialisasi weight, pilih gradient descent optimizer. Semua gradient descent optimizer di dalam framework deep learning udah implement backpropagation algorithm, jadi kita cuma pilih tekniknya aja. Jadi udah nggak implement dari awal. Regularization konteksnya di optimization ya untuk membuat trainingnya lebih stable. Setelah itu kita harus babysitting, kita harus plot trainingnya, monitor visualize loss-nya, ya, merubah-ubah learning rate dari baseline model, sama merubah-ubah parameter dari baseline model supaya modelnya bisa jalan. Oke, setelah itu baru kita evaluate. Banyak teknik evaluasi termasuk kayak model ensemble. Oke. Berkali-kali saya mention tadi soal overfitting karena ini musuh besarnya AI engineer. Oke. Terjadinya overfitting waktu saya training dalam data, dia fit semua. Waktu saya kasih new data, dia sangat-sangat jelek akurasinya. Oke, ini terjadi karena neural network-nya memorizing the data. Terlalu besar kapasitinya sehingga setiap weight variable, weight parameter itu memorizing single data. Avoid overfitting itu adalah tugas utama dari AI engineer. Bagaimana cara mereka avoid? Along the way kalian akan banyak belajar. Oke? Misalnya nambahin data. Oke. Use right capacity model. Oke. Weight decay regularization. Banyak tekniknya. Nggak ada single teknik untuk handle ini karena ini case by case. Oke? Tapi teknik-teknik ini well known. Jadi kadang-kadang ada orang solve dengan drop out. Semua network-network yang nggak penting di drop out, sama misalnya dia pakai weight decay regularization. Ada juga yang combine beberapa, gitu ya. Nah, biasanya juga waktu kita train sebaiknya diregularisasi supaya dia tidak lari kemana-mana nilai errornya, ya. Pakai L1 atau L2 gradient penalty. Oke. Weight initialization ini banyak teknik di sini, kalian bisa search, saya nggak akan cover ini. Nah, biasanya kita juga harus pakai regularisasi, ya. Regularisasi itu misalnya saya punya loss function, dia tambahin regularizer di belakangnya. Contoh misalnya saya loss function-nya pakai ini, nanti ditambahin di belakangnya nih lambda R. R-nya kalau berbanding kuadratik dengan parameternya itu kita sebut L2 regularization. Kalau berbanding linear kita sebut L1 regularization. Kalau ternyata saya tambahin L1 plus L2, itu kita sebut elastic regularization. Oke? Apakah nggak ada regularization yang lain? Banyak sekali tekniknya. Itu kenapa kita harus baca paper, ya. Karena biasanya untuk memilih ini, most of the PhD
itu pasti takes time untuk dia coba-coba bahwa model saya cocoknya pakai L2 dan drop out. It takes months, mungkin years. Ya. Jadi sebaiknya refer ke state of the art model, bukan try untuk lakukan sendiri, nanti kita modify. Dan sebaiknya kalau ada yang kita modify dan works well, report back to academic community as a paper. Ya. Regularization dropout yang paling banyak dipakai, ya intinya kalau weight parameternya nggak kepake ya di drop out. Ada algoritma yang mostly pakai Monte Carlo algorithm untuk ngelihat nilai value di dalam grafnya. Kalau dia sudah tidak berubah nilainya, just drop out. Oke. Nah, ada teknik-teknik itu mungkin bisa saya summarize lagi supaya kalian easy to visualize. Oke. Yang atas ini kalian udah ngerti epoch, learning rate, dan lain-lain. Drop out, so sometimes ada parameter dari drop out untuk melihat berapa persen saya mau drop out. Oke. Momentum, waktu kalian lakukan stochastic gradient descent, itu kayak kalian lari turun dari, misalnya dari puncak gunung nyari titik terendah di bawah ya. Waktu kalian lari itu kan momentum kalian itu akan, kalau kalian nggak manage, itu bisa jatuh ke guling-guling tuh ya. So, itu analogi sederhana untuk momentum bahwa untuk dalam pencarian lokal minima, dia menggunakan aspek momentum, bukan cuma gradien, ya, untuk mencari titik terendah. Oke, kadang-kadang bagus pakai momentum, kadang-kadang cukup dengan stochastic gradient descent. Gradient normalization, layer wise gradient normalization, banyak sekali teknik layer wise gradient optimization. Ini hanya contoh bahwa di setiap layer ya gradien yang keluar itu udah dia normalize. Oke? Kalau kalian pakai pasti ada impact-nya. Learning rate. Dia nggak mau constant learning rate, tapi dia bisa auto tuning learning rate. Oke? Sama prevent loss increasement. Nah, teknik-teknik seperti inilah yang along the way as a AI engineer kalian akan populate. Tapi key konsepnya tetap sama. Oke? So last, saya pengen summarize juga ceritanya dari awal. Ini ada video yang bagus banget ya, dia summarize. Nah, saya jalanin videonya dan saya ceritain. Nanti kalian bisa lihat. Ya. Jadi karena dia visualize neural network-nya dengan sangat baik. So misalnya saya punya dataset komputer ya, dia nggak akan ngelihat angka 01, dia ngelihatnya pixel ya. Misalnya 28 kali 28, artinya saya punya matriks 78, saya punya vektor 784. Oke. Kita susun neural network kayak tadi di playground. Oke. Outputnya pasti ya 10 digit menyatakan MNIST gitu ya. Problemnya W-nya yang di tengah itu ya, kalau saya notasikan itu sebenarnya tensor karena ada layernya, notasi layernya, ada index weight-nya. Jadi kayak matrix tensor seperti itu ya. Nah, selama training, how we can find that? Nah, kita balik ke ide sebelumnya zaman perceptron learning algorithm. Misalnya saya punya data temperatur, labelnya panas atau dingin gitu ya. Oke, saya masukin datanya di neural perceptron, di perceptron, single perceptron. Ingat single perceptron cuma perform simple threshold function. Oke. Nah, labelnya juga cuma ada 0 atau 1 untuk menyatakan lagi panas atau lagi musim dingin gitu. Nah, saya train dengan input space data yang saya punya, oke. Oke. Pada saat dia aktif atau inaktif itu pada saat dia passing threshold atau dia nggak passing threshold. Nah, ini juga kita udah belajar tadi bahwa single perceptron bisa represent satu single line yang memisahkan data. Oke. Ternyata dia mencari nilai fungsinya dan dia bisa temukan bahwa ya dengan perceptron threshold seperti ini udah bisa memisahkan data itu. Oke. Ide berikutnya, bisa nggak perseptronnya saya gabung-gabungkan? Ya, seperti kayak di sirkuit elektronik. Jawabannya ya. Zaman itu zaman-zaman aktifnya kita meneliti sirkuit elektronik ya, bikin komputer tahun 1950-an.
Akhirnya perseptron ini dibikin fisiknya bahkan. Kalau kalian nonton film Enigma, Alan Turing waktu bikin film, waktu bikin komputer pertama, dia bikin perseptronnya pakai analog ya, bukan software. Itu ada kabel dia colok-colokin di filmnya itu. Itu analog device. Oke, untuk bikin multi-layer perseptron. Oke. Nah, jadi kalau single perceptron bisa represent satu single line, harusnya kalau saya gabungkan dia bisa represent generic mesin. Oke. Nah, itu yang disebut Turing mesin mungkin sekarang ya. Waktu itu dia bikin komputer namanya Enigma untuk nge-break code breaker. Ya, jadi waktu itu banyak message-message dikirim pakai encryption. Nah, mesinnya Alan Turing bisa break itu. Oke, berjalan terus teknologinya hingga saat ini ya. Saya percepat dikit sehingga kita bisa memisahkan banyak. Kalau saya tambahin ininya ya, saya tambahin capacity dari neural network-nya. Nah, pertanyaan berikutnya tentang misalnya tentang activation. Kenapa kita ubah dari yang step ke sini? Karena kalau saya stay dengan step function, problemnya jadi kombinatorik kayak di sirkuit elektronik. Sementara kalau saya mau minimize satu function, saya harus punya gradient dari function tersebut. Oke, error function maksudnya. Nah, kalau saya stay pakai sigmoid, pakai step function, saya nggak bisa pakai gradient descent, ya, fail project itu. Akhirnya dipakailah sigmoid sebelumnya. Cuma sigmoid kalau lihat di rumusnya sigmoid sini ya, ada satu eksponensial minus x. Oke. Nah, bagaimana kalau kita pakai yang sederhana aja, yang penting ada kemiringannya aja, itu kita sebut ReLU. Oke. Jadi nggak usah kompleks-kompleks fungsi aktivasinya, yang penting ada kemiringannya aja. Nah, ternyata lebih bagus hasilnya kalau saya pakai ReLU, ya, dia bisa perform better than komputasinya juga lebih cepat karena dia nggak harus menghitung eksponensial gitu ya. Oke, terus kita gabungin ya, ini ceritanya terus. Nanti kalian bisa lanjutin. Banyak sekali video-video di YouTube akan jadi lebih make sense di saat kalian sudah paham. Oke. Ada satu lagi yang menarik. Ini ada orang rajin banget dia bikin visualisasi how sebenarnya neural network works. Oke, misalnya datanya inputnya, of course komputer nggak akan ngelihat tuh angka 1, 2, 3, tapi ngelihatnya matrix atau vektor. Oke. Dia bikin hidden neuronnya 2000, synapse-nya ada mungkin sekitar 1 jutaan lebih. Oke. Dan dia cuma nunjukin synapse-nya cuma 2%. Bagaimana tuh neural network activate di dalam, yang lagi aktivasi dia nyalain itunya, neuronnya. Oke. During the training dia akan cari nilai parameter yang sangat meminimalkan error. Oke. Pertanyaan besarnya kita, apakah otak kita itu bekerja dengan minimizing error pakai stochastic gradient descent? Tentu saja jawabannya enggak, ya kan? Artinya teknik optimisasi yang kita punya sekarang itu masih sangat tradisional compared to our own brain. Bisa jadi dia pakai teknik-teknik optimization lain seperti yang dari Bayesian, dari physics kayak Brownian motion, Langevin dynamics. Di situ researcher masih terus mencari apakah ada alternatif stochastic gradient descent yang membutuhkan less data. Karena AI sekarang problemnya adalah give me more data, I give you more accuracy and generalization. Tapi game itu tidak terjadi di human being. Ya, kita nggak belajar dengan huge data. Oke, kita belajar dengan enough data. Nah, sekarang arahnya deep learning, teknologi ke depan lagi nyari how deep learning can works dengan less data. Dan kalau itu happen, misalnya dari teknik optimization yang lebih baik, maka kita bisa ciptakan banyak-banyak teknologi berikutnya. Oke, saya sudahin sampai di sini materinya. Nanti bisa dilanjutkan oleh
teaching assistant yang akan kasih more practical implementation ya untuk untuk misalnya multi-layer perceptron. Nanti dibikinin videonya yang pakai framework, tapi mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya masih punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Silahkan. Ada di chat, Bapak. Oke, misalkan saya memiliki masalah klasifikasi multi-kelas dengan 3 kelas, dilatih dengan 3 jaringan, kira-kira kalau misalnya keluaran pertamanya error-nya gitu. Oke. Saya coba mengerti pertanyaannya ya. Tapi let me draw. Jadi ada 3 kelas ya. Jadi mungkin screen-nya nggak kelihatan, Pak. Bentar. Ya. Saya lagi gambar-gambar di PowerPoint. Oke. Siap. Oke. Pertanyaannya ada 3 kelas di sini. Jadi anggaplah ada 3 neuron harusnya di ujung ya. Ya enggak? Satu merepresent probability dia di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, inputnya apa? Ada Haikal nggak? Haikal inputnya apa? Datanya apa inputnya? Datanya itu random sih, Pak. Apa? Datanya itu random sih, Pak. Ya, kamu harus define dong data inputnya apa. Image kah? Atau Image sih, Pak. Oh, image. Iya, Okay. Pak. So, image itu nggak mungkin kamu masukin ke neural network. Kalau image itu waktu kamu belajar awal, image ini kan matrix of value, RGB-nya gitu ya. Kalau image-mu misalnya 28 kali 28, artinya panjang vektor ini kalau kamu masukin ke neural network, oke, dari yang pertama sampai 786 pikselnya, oke, 784 ya. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana desain tengahnya kan? Oke, nah in case ini image, seandainya nih saya bikin tengahnya, of course kapasitinya harus gede banget ya. Ini inputnya aja 784. Gimana kamu put kapasitinya di sini? Coba kamu pakai itu tadi apa? Playground ya. Terlalu besar kalau kamu masukin setiap pixel as a features. Oke? Kenapa? Karena besar sekali dimensinya. Nanti kita akan belajar convolution neural net. CNN akan bantuin kita ekstrak features itu. Jadi saya masukin image-nya, oke? Sehingga nanti saya tinggal berurusan dengan view dense layer di sini sebagai classifier, oke? Tapi si convolution neural network itu udah keluarin saya features yang matters, features yang penting. Jadi kayak gini problemnya. Oke, nanti kita akan belajar di convolution neural nets. Tapi intinya kalau kamu image 28 kali 28 tanpa convolution neural net di tengah, kamu harus bikin network besar sekali dan easy banget untuk overfitting. Make sense? Berarti jaringan pertama tuh nggak terlalu mementingkan ya, Pak? Penting ada ya CNN tuh ya, Pak? CNN ini bisa dibilang sebagai automatic features extraction. Jadi dia yang ekstrak features-nya buat kita, nanti baru dia dapat final features, baru masuk ke neural network. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Kita akan belajarin di pertemuan keempat. Ada lagi? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau di machine learning itu kan ada pre-processing, hapus outliers atau noise dan sebagainya. Kalau di deep learning itu kan si deep learning itu dia memilih feature sendiri. Seperti itu kan. Nah, kalau berarti kalau di deep learning itu nggak ada trim outliers gitu kah, Pak, atau gimana? Oke.
So di inputnya neural nets kita tadi udah belajar kan ya, bahwa dia itu ada input layer, oke? Input layer ini pasti karakteristiknya dekat dengan datanya kan, dan ada output layer, oke? Di tengahnya ini kita sebut arsitektur neural net. Nanti kamu lihat di playground. Berapa banyak neuron, berapa banyak layer, itu arsitektur problem. Oke? Nah, banyak orang bilang, ya karena waktu belajarnya pakai data yang udah jadi ya, kayak MNIST gitu ya. Banyak orang bilang bahwa kesulitan deep learning itu di sini ya, di arsitektur. Oke? Sebenarnya enggak, karena di sini kita tends to reuse model kan. Misalnya saya ternyata pakai convolution neural net, ternyata saya butuh ResNet. Saya tinggal search di Google, dapat code-nya, saya implement ResNet di sini. Oke? Tapi apakah data saya bisa masuk ke ResNet? Saya harus pre-process kan? Saya harus cleaning. Jadi dari data raw sampai dia ready masuk ke neural network, misalnya jadi data kayak MNIST atau ImageNet, itu banyak prosesnya kan? Nah, itu kita sebut data preprocessing. Dan itu yang mahal. Oke? Ini yang mahal. Karena proses ini mahal. Misalnya, kamu ambil foto udara untuk kita detect berapa, misalnya sini, saya di Departemen Pertanian, terus dari foto udara saya pengen prediksi berapa hasil panen padi tahun depan. Saya terbangin satu pesawat di scan, oke? Kan kita dapat raw data, oke? Dari foto udara. Untuk dia sampai jadi clean data, itu banyak step di tengah. Nah, stepnya ini yang mahal ya. Deptan harus hire orang yang bisa, pertama bisa terbangin pesawat dengan kamera. Oke, syukur-syukur kalau dia ada pesawat tanpa awak. Habis itu dapat foto videonya ya. Habis itu videonya harus di-curate sampai dapat clean data. Oke. Nah, waktu clean kita juga harus nentuin kita mau apakah kita mau dimensinya 32 kali 32, 64 kali 64, 128 kali 128 gitu ya. Tergantung raw data-nya ready nggak. Jadi kita harus juga clean dengan berbagai tipe data, dimensi data. Nah, proses inilah yang paling mahal di data preparation-nya. Oke. Kalau data preparation-nya benar, mostly kita reuse arsitektur. Oke. Mostly kita reuse. Kita nggak build dari awal karena kita tahu itu semua heuristik. Nggak ada guidance-nya, misalnya dengan 3 labelnya Haikal, kita harus bisa nentuin arsitekturnya. Nggak ada. Kita harus reuse. Biasanya dari model sederhana dulu, misalnya pakai Linet. Oh, Linetnya nggak bisa. Coba pakai VGG, coba pakai AlexNet, coba pakai GoogleNet, ResNet. Oke. Sekarang more modern itu akan pasti menyangkut attention dan transformer. Oke, kita akan bahas ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi banyakkan effort kita di sini, Sinta. Di sebelah kiri. Oh, baik Bapak, got the point. Terima kasih Bapak. Effortnya bukan cuma tenaga, tapi duit juga. Dan banyak orang yang nggak mengerti bahwa cost-nya ini lebih mahal. Oke. Tapi kalau kayak gitu Pak, maksudnya jenis data itu akan kita masukin dalam bentuk apa? Itu ada di paper juga nggak kira-kira ya? Pasti, Pasti. pasti. Misalnya dari data MNIST bagaimana dia kelola itu ada di websitenya. ImageNet juga gitu, kayak ukuran pixelnya itu ada kok. Oke. Iya. Berarti tinggal data acquisition sama itu ya, preparation. Iya. Ini yang mahal karena kayak data yang kalian nikmati saat ini kayak ImageNet atau MNIST. Ya, MNIST itu mungkin ribuan pegawai postal office di US dan Kanada disuruh kirim image. Oke. Dan mungkin puluhan orang disuruh crop image itu supaya sentral, supaya bersihin gitu ya. Sampai kalian dapat clean data. Oke. Jadi most of the proses itu di sini.
Kalau di arsitektur, mostly kita reuse dan bagaimana kita bisa prepare, kita punya clean data, masuk ke neural network. Misalnya saya mau pakai ResNet. Oke. Data saya misalnya 128 kali 128 pixel. So saya harus arrange input layernya ResNet supaya bisa 128 kali 128 kan? And then the rest is just running the ResNet dengan GPU. Oke. Problemnya juga GPU is expensive. So kalau kamu running GPU 2 minggu, itu ya mungkin udah ribuan dollars kamu harus bayar ke AWS atau ke Azure gitu ya. So sekarang orang bilang gini, ya udah kalau udah pernah orang lain training, saya pakai aja pre-train-nya. Oke, makanya di Google TensorFlow itu ada model gallery yang sudah di pre-train. Karena untuk training itu kamu harus spend ribuan dollars di GPU. So why you have to do that, gitu kan? Nah, jadi pre-train yang sudah di-train, parameternya udah dapat, itu juga bagus banget. Karena kita startnya udah nggak nol nilai parameternya kan. Nah, disitulah kamu harus belajar transfer learning atau more of the concept of deep learning. Misalnya saya pakai ImageNet, pakai ini yang pre-train, saya combine sama ini gitu. Karena kita tahu bahwa harga GPU at the end someone need to pay. Belum tentu company-nya mau pay kalau dia nggak ngerti ya. Oke. Terus kalau kayak gitu Pak, tadi kan image juga image yang agak kompleks kan susah dilakukan dengan multilayer perceptor, harus CNN dan yang lain. Terus multilayer perceptor ini dipakai buat apa ya Pak? Maksudnya untuk sekarang ini? Udah jarang yang pakai kecuali data-data simple. Tapi ya kalau image rata-rata convolution neural net start dari linear, tapi MLP udah jarang. Oke. Berarti ini dasar fundamental ke yang selanjutnya aja Pak ya. Pokoknya kalau image pasti convolution neural net ya. Tapi kalau teks atau voice atau itu udah pasti recurrent neural nets, oke? Karena polanya kan udah jelas sekuensial dan spasial. Kalau spasial pasti convolution neural net karena dia bisa extract features-nya. Nah, cuma ada key konsep yang harus kalian benar-benar paham supaya ngerti nanti itu apa itu BERT, apa itu GPT. It start from the story of attention. Attention dan multi-head attention yang sekarang disebut transformer. Bahkan katanya banyak yang udah predik bahwa sebenarnya kita nggak butuh lagi yang convolution ini, cukup dengan transformer dan attention. Oke. Ya masih terus di ini sama researcher ya. Tapi ya tetap waktu belajarnya harus ikuti step-stepnya bottom up ya supaya bisa tahu ceritanya, intuisinya jalan. Kalau enggak nanti jadi menghafal. Nggak ada gunanya karena tahun depan juga hafalan kalian udah nggak sesuai sama perkembangan teknologi. Iya, jangan pernah melupakan sejarah gitu Pak. Iya. Sejarahnya penting, ini semuanya terjadi karena 2 orang saya, McMulloch and Pitts dan Geoff Hinton. Tanpa Geoff Hinton kita nggak bisa training deeper network. Nah, tapi apakah akan begitu in the next 20 years? Deep learning ini nggak ada yang tahu. Ini kayak waktu Wright bersaudara masih bikin pesawat pakai baling-baling. Ya kan? Nah, optimization teknik akan terus berkembang. Arsitektur kayaknya sekarang di paper-paper orang udah bilang this is too much udah, ya. So they don't think another architecture. Tapi they think of new way of optimization, new way of autonomous learning. Jadi kayak Google sekarang bikin Google Pathway, multimodal. Jadi satu neural network bisa sekaligus running text, image, Jadi diskusi itu udah jadi history lah yang kayak begini. Now is attention and transformer, tomorrow I don't know. Terlalu cepat perkembangannya. Jadi kalau kalian fondasinya nggak strong, itu kayak orang masuk ke hutan, makin dalam ke hutan, makin lost. Berarti area active research itu sekarang di attention sama transformer ya, Pak? Ya, di sini areanya. Ya. Arsitektur udah mostly orang udah berhenti lah ya. Dibilang ini buang-buang waktu kita sama GPU kita. Satu model dia training, ubah arsitektur dikit, dia training lagi. Bayangkan berapa GPU cost dia bayar.
Oke. So better kalian pelajari ini terus cari pre-train-nya ya. Kalau yang simple-simple kalian training di Google Colab, tapi kalau ada pre-train ResNet dengan ImageNet, that's asset gitu kan. Oke. Di Google TensorFlow ada pre-train gallery, model gallery, ya make sure kalian familiar sama itu. Mungkin Welly nanti bisa bantuin teman-teman ya. Ya. Nanti Pak untuk praktikumnya ini praktikalnya aku nanti dari TensorFlow atau PyTorch aku untuk multi-layer ini apa ya kira-kira yang bagus ya. Kemarin kan udah gini, diskusi bahwa saya orang PyTorch, saya orang TensorFlow itu totally gak relevan. Nih misalnya nih kamu lagi riset mau bikin speech, ternyata baseline code yang ada di papers with code ternyata pakai PyTorch. And why you have to do in TensorFlow? Right. Kita nggak usah reinventing the wheel atau rewrite, capek pala. Capek banget itu, karena code-nya juga pendek, Iya. Ya, jadi saran saya sih di praktikalnya kita di MLID open aja. Nanti ada saatnya. Nanti untuk MLP ini apa Pak? Soalnya minggu lalu kan udah kita. Nggak usah MLP, itu udah history. MLP, udah berarti. Ya. Oke. Ya, udah history, langsung aja misalnya neural network, separate MNIST gitu ya. Yeah. Nanti kalau ada convolution, nanti bilang itu di pertemuan keempat. Oke, berarti aku coba yang bisa nyambung ke sini aja. Iya, minggu depan kita bahas framework, apa yang disediakan oleh framework. Habis itu udah tinggal praktikal aja diperbanyak. Sama kalau ada yang mau kontribut praktikal, misalnya ada yang bikin AlexNet, ya kan? Mau jelasin AlexNet, silakan dikontribut di channel supaya jadi yang terbaik. Ya. Oke, so ada lagi? Apakah neural network membutuhkan label saat training? So neural network tidak selamanya harus pakai label. Ada model yang tidak pakai label, yaitu generative model. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-9 mungkin atau ke-10 ya. Jadi intinya neural network bisa untuk supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, reinforcement learning juga bisa. Pelan-pelan kita belajarnya sampai kita masuk ke generative model dulu. Nah mungkin nanti kita bikin lagi course yang reinforcement learning. Jadi kita lengkap belajarnya. Akhirnya bisa banyak orang yang ngikutin teknologi ini dan tidak jadi hype. Oke. Berarti maksudnya aku mau lihat approach-nya dari sisi engineer. Misalnya berarti kita misalnya ada kasus seperti yang tadi itu ada helikopter untuk nge-acquire data misalnya katakan perkebunan gitu. Berarti kita ngumpulin data, habis itu cari paper yang sesuai atau pre-train model yang udah ada, baru kita langsung implement gitu Pak. Nih ya, kalau kita ambil analogi tadi udara foto, flow ini kan flow-nya data engineer ya. Iya. Nanti dia akan ngomong sama AI engineer-nya. AI engineer-nya bilang saya pengen datanya itu clean-nya 128 kali 128, tapi saya juga butuh yang 64 kali 64, oke? Karena model saya nggak capable 128 kali 128. Right. Terus saya juga minta 32 kali 32. Dia akan minta gini nih, oke? Terus habis itu dia bilang pakai RGB, pakai warna apa hitam putih. Nah, as a AI engineer kalian bisa lihat polanya itu ada di warnanya nggak gitu kan? Kalau ternyata kayak breast cancer, ya itu kan warnanya yang menentukan ya, teksturnya gitu ya. Lebih dark dia kalau dia kena cancer, oke? Jadi itu harus ditentuin. Nah, proses di sininya itu yang mahal. Oke. Berarti AI engineer mikirin itu, dia baru nanti dia offload ke data engineer untuk acquire datanya ya? Iya. Dan itu yang menurut saya cost-nya paling mahal. Kalau di sini cost-nya GPU. Modelnya apa? Nggak mungkin kita bikin dari awal, kecuali dia lagi PhD gitu kan? Iya. Tujuannya naikin ke production ya kan? Ya. Ya, nah the rest is software engineer. Banyak software dipakai di sini harus di set up gitu kan. Nah, nanti Welly juga bisa bahas itu tentang model surfing gitu kan. Banyak data labeling, data catalog. Gitu. Jadi harus kerjasama karena kerjaannya banyak emang.
Contoh misalnya kita mau bikin medical imaging ya, dari mesin-mesin instrumen healthcare, dia harus ekstrak, dia harus keluarin foto-fotonya kan. Setelah itu dia harus lihat, oh ternyata formatnya mesin itu beda sama GIF, JPEG. Oke. Oh, itu format sendiri, industri berbeda sendiri itu sampai dapat clean data itu. This is data acquisition atau data engineering work. This is AI work. Okay? The rest is software engineer work, masukin ke aplikasi, deploy ke model surfing gitu ya. Iya. Berarti kreativitasnya itu ada di AI engineer untuk menentukan aku meminta apa sama data engineering, apa yang aku provide sama aku bikin modelnya, baru nanti di deploy gitu ya. Ya. Okay. Waktu kita belajar itu hidup kita indah karena datasetnya udah ada. Tidak seindah itu waktu kita ngerjain real project. Yeah. Dipus lagi sama bos ya kan. Bagaimana kalau di sini sounds? Gimana kalau datanya speech? Yeah. Toolsnya beda lagi gitu ya. Oke, jadi ya gitu. Tapi intinya tadi pertanyaan Welly clear. Biasanya di paper itu dijelasin how dia pre-process sampai dia dapat clean data. Tujuan kita clean data. Dan biasanya udah dikasih juga kalau nggak salah code di GitHub, tinggal tinggal pakai. Biasanya medical imaging ada how to data pre-processingnya udah ada, acoustic data ada, kita tinggal reuse. Oke. Aku nanti mulai mungkin nunjukin itu aja kali ya. Ya, acquire, misalnya aku acquire datanya kan udah di TensorFlow kan udah ada, atau PyTorch atau mana lah nanti yang ada lengkap datanya baru. Kalau untuk praktikumnya saran saya Welly nunjukin how to transfer knowledge dari Playground ke Python. Oh, dari ini ya? Ya, kalau ini kan belum pakai convolution ya. Belum. Tapi, ini kan multi-layer ini. Ya, ini kita sebutnya deep feed forward neural network. Oke. Bukan convolution neural network. Jadi kita nggak sebut lagi itu MLP. MLP itu selesai pada saat sebelum kita pakai Tanha, Relu. Belum ada backprop ya? Belum ada backprop, ya. Jadi forget MLP, start dengan DNN, deep feed forward neural network dari sini, ya. Tapi kalau ada contoh yang bisa explain ini sampai ada momentum, dropout, oke? Jadi bring pemahaman teman-teman dari sini jadi Python. Ya. Oke. Nanti kalau mereka pengen lihat konsepnya lagi ya bisa nonton video lagi gitu. Oke. Siap. Nanti minggu depan kita bahas lebih tentang framework, ketersediaan apa fiturnya ya. Nah, itu di situ lebih banyak praktikal. Nanti minggu keempat kita udah masuk convolution neural network. Terus sama kami ada tugas nggak, Pak? Biasanya kan ada tugasnya supaya mikir. Oh, itu aja yang D2L. Oke. Ya. Itu kan standarnya, bisa dibilang itu buku terbaik lah sekarang ya yang ini ya. Buku ya. Online, tapi ada code-nya. Jadi dia FCP dia. Jadi fundamentalnya dia kasih, konseptualnya sampai ke code-nya. Ada exercise juga itu, Pak? Kira-kira. Ada. Ini multi-layer perceptron dia bangun dari scratch juga ada. Dari situ. Iya. Waduh, ada exercise itu? Iya. Ini ada yang apa? Ada pakai Kaggle lah gitu. Nih, implement dari scratch juga ada kalau kamu mau jelasin. Saya sih udah anggap ini histori ya. Iya. Nah, ini aja ikutin alur ceritanya juga bisa. Oke. Ada sampel code di PyTorch dan TensorFlow. Oke? Ya. Siap, Pak. Clear enough tugasku apa? Oke, terima kasih nih bantuannya Welly, Sinta, make this happen ya. Jadi kalau ini udah lengkap, mungkin kita bisa lanjut ke reinforcement learning, jadi bisa lebih advance komunitasnya, nggak berbicara di level-level permukaan aja gitu. Oke? Siap. Oke, thank you. Sampai ketemu minggu depan ya.